Masih di Sapa Indonesia Malam, dalam nota pembelaannya ada sejumlah poin penting yang disampaikan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sebagai sanggahan terhadap tuntutan jaksa. Termuat di nota pembelaannya, Ferdy Sambo tetap berkeyakinan tidak merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ia menyatakan peristiwa pembunuhan terjadi begitu singkat dan diliputi emosi. Putri Chandrawati juga berkeyakinan Yosua melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam membunuhnya. Jaksa menolak seluruh pembelaan Sambo yang termuat dalam pledoi. Lalu apakah pledoi Sambo ini sanggup mengubah pertimbangan hakim menjatuhi vonis menjadi lebih ringan atau justru lebih berat? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Jaksa penuntut umum membacakan replik atau tanggapan atas pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, Ferdy Sambo. Menurut jaksa, terdakwa Ferdy Sambo jelas-jelas telah melakukan persiapan untuk membunuh Yosua Huta Barat. Terdakwa Ferdy Sambo melakukan persiapan perencanaan sejak di rumah Saguling 3 hingga pelaksanaan eksekusi di rumah Duren 346. Keterangan tersebut merupakan keterangan yang diperoleh dari saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang membuat terang peristiwa pembunuhan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Jaksa penuntut umum juga menyebut pernyataan Ferdy Sambo akan bertanggung jawab atas tewasnya Yosua Huta Barat sebagai pengakuan bahwa Sambo ikut terlibat pembunuhan Yosua. Terdakwa Ferdy Sambo kerap kali menggunakan akan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Dalam hal ini merupakan pengakuan secara tersirat maupun tersurat yang juga diyakini oleh penasihat hukum, akan tetapi penasihat hukum hanya berusaha untuk mengalihkan guna mengaburkan peristiwa yang sudah terang benderang terungkap di depan persidangan. Jaksa Rudi Irmawan juga mengatakan Ferdy Sambo ikut menembak Yosua Huta Barat dan kemudian menembak ke arah dinding untuk menciptakan situasi seolah terjadi tembak-menembak. Faktanya, terdakwa Ferdy Sambo menembak sehingga penembakan yang dilakukan terdakwa Ferdy Sambo patut diduga terlebih dahulu menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu menembak dinding tujuan menciptakan situasi tembak-menembak dengan menggunakan alat. Tentunya alat yang dimaksud adalah senjata api. Berdasarkan semua uraian itu, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak seluruh pledoi yang disampaikan Ferdy Sambo. Bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Sebelumnya, saat membacakan nota pembelaan, terdakwa Ferdy Sambo menyerang kesaksian Richard Eliezer seperti soal perintah tembak. Sambo sebut semua keterangan Eliezer tidak benar. Saya akan menyampaikan keterangan tunggal dari terdakwa Richard Eliezer yang menjelaskan bagaimana saya memberikan kotak peluru kepadanya, menggunakan sarung tangan, juga menyebutkan mengenai pembicaraan CCTV yang semua keterangan tersebut tidak benar. Ferdy Sambo juga bersikukuh dengan pernyataan hajar cat, bukan tembak cat sebelum Yosua dieksekusi. Namun seketika itu juga terlontar dari mulut saya, hajar cat, kamu hajar cat. Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua. Peluru Richard menembus tubuhnya, kemudian menyebabkan almarhum Yosua jatuh dan meninggal dunia. Kejadian tersebut begitu cepat. Stop, berhenti. Saya sempat mengucapkannya, berupaya menghentikan tembakan Richard. Sementara itu, Putri Chandrawati membacakan nota pembelaannya pada 25 Januari lalu. Putri mengaku bingung karena menjadi korban pelecehan, namun disebut ikut mendalangi pembunuhan berencana terhadap Yosua. Kalaulah mereka bisa merasakan situasi ketika di satu sisi
adalah korban, namun di sisi lain dituduh sebagai otak pembunuhan. Semoga harapan saya masih didengar. Semoga tidak ada lagi perempuan yang menghadapi kondisi seperti saya ini. Putri Chandrawati mengatakan Yosua mengancam membunuhnya jika menceritakan ke orang lain terkait peristiwa di Magelang. Saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi pada saya, tepat di hari pernikahan kami yang ke-22. Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam membunuh, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Ferdi Sambo, Putri Chandrawati bersama Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman maksimal hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV. Saat membacakan pledoi atau nota pembelaannya, terdakwa Ferdi Sambo bersikukuh tidak pernah memerintahkan membunuh Yosua Huta Barat. Sambo selalu beralasan tindakannya kepada Yosua karena istrinya menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan Yosua Huta Barat. Apakah hal-hal yang disampaikan Sambo dan Putri bisa memengaruhi keputusan hakim nanti? Kita tanyakan kepada Ketua Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia, Angkasa. Selamat malam, Pak Angkasa. Selamat malam, Mbak Friska ya. Ya, dengan saya Friska, Pak Angkasa. Menarik kalau tadi poin yang pertama soal di awal kasus ini, sejak awal kasus sampai sekarang dan juga terakhir di pledoi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, pelaku ini memosisikan dirinya sebagai korban pada awalnya. Bagaimana kalau dari sisi viktimologi melihat hal ini? Ya, terima kasih. Jadi saya jelaskan yang pertama bahwa pengertian korban itu bisa dibagi menjadi dua. Dalam arti yuridis dan dalam arti sosiologis. Dalam arti yuridis itu adalah setiap subjek hukum yang mengalami kerugian dan atau penderitaan yang disebabkan oleh suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apakah itu hukum pidana, hukum administrasi. Sedangkan korban yang kedua adalah korban dalam arti sosiologis. Artinya setiap subjek hukum yang mengalami kerugian dan atau penderitaan yang disebabkan oleh perbuatan orang lain, terlepas apakah perbuatan itu melanggar hukum atau tidak. Oke. Ya, itu konsepnya seperti dulu. Ya. Kalau saya melihat ya dalam konteks ini ya, misalnya saya melihat kasus terdakwa Hendra sama Agus Nurpatria itu kemungkinan bisa dimasukkan dalam arti korban secara yuridis. Artinya dia mengalami kerugian dan atau penderitaan yang disebabkan oleh perintah atasannya yang berakibat dia tersangkut masalah ini. Ya. Okay. Tapi walaupun dia menjadi korban dalam arti dia telah mengalami kerugian atau penderitaan, tetapi dia tetap dapat dipertanggungjawabkan karena dia apa yang dilakukan itu memenuhi kualifikasi tindak pidana atau delik ya. Sebagaimana kita ketahui dia dijerat dengan pasal 49 Yungto 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masuk dalam obstruction of justice. Nah, kita bisa membahas hal ini lebih detail, Pak Angkasa. Pertama, yang tadi, kalau dari sisinya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, mereka memosisikan diri sejak awalnya sebagai korban, meskipun pada akhirnya ditetapkan sebagai terdakwa dan sampai ke tahap saat ini. Apakah ini merupakan satu bagian upaya? Karena kan viktimologi ini bagian dari cabang ilmu hukum pidana. Bisa lebih detailkah dijelaskan apakah memang ini cara mereka untuk menghindari pidana dari perbuatan pidana yang mereka lakukan? Pastilah setiap orang yang dijadikan tersangka dia akan melakukan berbagai upaya untuk terlepas dari sangkaan itu. Sangkaan telah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan dia. Ya, akhirnya dia melakukan suatu pembelaan,
bahwa saya tidak melakukan sebagaimana yang masuk dalam rumusan pasal tersebut, misalnya pasal Ya. 338. Ya. Baik. Ya. Nah, sementara kalau tadi korban secara yuridis lainnya, misalnya Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Ya, lalu juga Irfan ada juga. kalau di perkara pembunuhan berencana Yosua-nya ada Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf yang pada akhirnya jadi terdakwa karena perbuatan awal pidana yang direncanakan Verdi Sambo. Ini bagaimana melihatnya dari konteks mereka yang juga pelaku tapi korban secara yuridis? Saya tidak melihat, saya tidak begitu jelas melihat bahwa seperti Eliezer, ya, kemudian Kuat itu termasuk dalam korban dalam arti yuridis. Kenapa, Ya. Pak? Karena di situ kan kalau kita melihat proses persidangan, terlihat bahwa apa yang dilakukan sebetulnya dia tahu bahwa itu sesuatu hal yang melanggar hukum. Ya, jadi artinya dia turut serta dan sebagainya di dalam terjadinya suatu tidak pidana. Tetapi kalau kita melihat ke posisi dari Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Irfan, kemungkinan besar pada analisis saya dia tidak paham betul bahwa apa yang dia lakukan sebetulnya sedang melakukan mengcover sesuatu perbuatan yang jelas-jelas merupakan suatu tindak pidana. Dia hanya menjalankan perintah atasan, menghormati atasannya. Walaupun apa yang dilakukan sebetulnya tidak sesuai dengan SOP, ya, misalnya merusak barang bukti itu sesuatu hal yang dilarang. Tetapi apa yang ada di balik itu kemungkinan, ya, dapat dimungkinkan bahwa yang bersangkutan tidak tahu persis. Oke, meskipun beberapa terdakwa itu mengetahui bahwa ada peristiwa pidana, misalnya pembunuhan Yosua, setelah ataupun sebelum melihat barang bukti Ya. CCTV begitu, dan mereka Ya. melakukan perusakan. Artinya ada rasa tahu dari mereka bahwa yang dilakukan adalah perbuatan pidana. Nah, bagaimana kita bisa menempatkan mereka sebagai korban posisinya atau tidak sama sekali di Kalau kasus kita- pembunuhan berencana ini? Ya, jadi kalau kita melihat, saya mendasarkan hanya pada berita. Ya, apa yang pertama diungkapkan adalah adanya penembakan yang dilakukan karena adanya suatu pembelaan. Ya, artinya yang bukan sesuatu hal pembunuhan berencana, ya kan? Tetapi mungkin ada serangan dari Joshua, kemudian ini membela dan maka terjadilah tembak menembak, bukan adanya suatu pembunuhan berencana. Ya. Itu dalam perspektif saya. Dan kalau kita lihat kasus ini juga kan pada akhirnya banyak yang terseret dalam kasus pembunuhan berencananya. Belum lagi Ya. dalam kasus pidana perintangan penyidikan. Bagaimana kalau dari sisi viktimologi melihat benang kusut dalam kasus ini begitu? Terdakwa jadi pelaku yang juga jadi korban terseret dari Verdi Sambo, itu bagaimana, Pak? Ya, jadi begini, setiap korban itu mempunyai hak, ya, perlindungan hukum itu hak. Kalau saya melihat beberapa terdakwa itu bisa mengajukan suatu pledoi atau melakukan penasihat hukumnya, setidaknya untuk meringankan hukuman. Ya, Ya. kita mengetahui bahwa tugas dari hakim menurut pasal 1/8 KUHP itu kan hakim menerima, memeriksa, memutus perkara pidana, dan itu pasti ada suatu dasar yang dipakai. Dan dasar dari pemeriksaan yang ada di dalam persidangan itu diharapkan kasus-kasus yang memang seharusnya mendapatkan sesuatu hal yang meringankan secara yuridis, ya. Karena kita dalam persidangan, dalam putusan pengadilan, kadang-kadang kan putusan hakim itu hal-hal yang sering diungkapkan, hal yang meringankan adalah alasan sosiologis, Ya. sopan di pengadilan, Betul. berterus terang. Tapi di sini kan ada posisi yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis bahwa dia melaksanakan perintah atasannya. Oke, jadi Itu hal yang meringankan. Artinya dia menjadi korban karena dia menderita kerugian dan atau penderitaan sekarang karena dia ditetapkan sebagai tersangka dan dia terjerat kasus, bahkan sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Itu kan penderitaan, ya, penderitaan yang dilakukan oleh mereka dan keluarganya dia. Oleh karena itu, dan ini sebetulnya pada hemat saya pun tidak ada niatan dia untuk melakukan itu, karena tidak ada pembicaraan sebelumnya kan di antara misalnya Verdi Sambo dengan Hendra Kurniawan dan sebagainya. Tidak ada pembicaraan sebelumnya bahwa saya akan melakukan ini, tugas kamu begini. Tetapi dia hanya ibaratnya sudah ada kasus, dia yang
suruh menolong apa yang telah dilakukan Terjadi oleh, begitu ya. ya betul. Jadi ini ada peristiwa pidana pembunuhan berencana Yosua dari sebelum sampai pembunuhan dan setelah pembunuhan berencana Yosua dibagi ke dua perbuatan pidana itu ya? Bisa seperti itu. Jadi artinya Oke. seperti Hendra Gunawan, Agus Nurpatria, Irfan itu adalah sosok yang hanya melaksanakan perintah atasan, menghormati walaupun dia tahu bahwa ini adalah tidak sesuai dengan SOP-nya. Oke. Namun pada akhirnya para pelaku terdakwa di dua klaster perbuatan pidana ini menyerang balik Ferdi Sambo. Mereka yang di bawah perintah Sambo, baik itu Eliezer misalnya dalam kasus pembunuhan berencana, lalu ada Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan kawan-kawan yang juga menyerang balik Sambo. Dalam pernyataannya di persidangan, bagaimana kalau dari sisi viktimologi melihat perlawanan balik dari para korban ini? Ya, itu hal yang biasa ya, dalam arti mesti mereka pada posisi yang saat ini adalah mencari selamatnya sendiri-sendiri. Ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa yang terpenting dalam penjatuhan pidana seorang hakim adalah dia sudah dapat membuktikan bahwa tersangka itu memenuhi rumusan undang-undang, terdapat kesalahan, mampu bertanggung jawab, dan akhirnya mendapatkan suatu pidana. Nah, durasi pidananya itulah tergantung dari rasa keadilan dari hakim. Karena hakim itu kan di dalam penjatuhan pidananya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apa yang disampaikan serangan balik atau itu bisa juga meyakinkan kepada hakim bahwa apa yang akan diputuskan itu memang benar. Tetapi untuk durasi lama dan jenis pidananya itu nanti akan dikembalikan pada rasa keadilan yang bersumber dari para hakim yang diharapkan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, bagi korban, bagi pelaku. Nah, bicara soal membentuk keyakinan hakim, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam pleidoinya berulang kali mengungkapkan bahwa mereka posisinya adalah korban sampai terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana Yosua. Nah, apakah pleido semacam ini bisa bagian untuk meyakinkan hakim, meskipun kan masih ada banyak prosesnya, replik, duplik, dan tentu hakim akan mempertimbangkan pembuktian yang ada di sidang. Tapi bagaimana kalau kita melihat dari sisi ini? Iya, jadi hakim yang terpilih di sini, hakim yang menjadi tim untuk memeriksa ini pasti adalah hakim-hakim yang sudah terpilih, mempunyai integritas yang baik, mempunyai jam terbang yang tinggi. Artinya masalah justice itu adalah paling diperhatikan, selain dia juga berpatokan pada norma hukum yang ada. Apa yang disampaikan oleh para pihak termasuk Ferdi Sambo dan juga istrinya itu pasti didengarkan, karena mereka juga akan mendengarkan jaksa penuntut umum, mendengarkan penasihat hukum, mendengarkan para saksi termasuk para korban, itu saksi termasuk para terdakwa, itu pasti akan dicermati dengan baik, tidak mungkin diabaikan. Tinggal bagaimana kebenaran material itu terjadi. Boleh saja dia itu menguraikan apapun, tetapi fakta yang ada di pengadilan akan lebih dipertimbangkan, karena dalam hukum acara pidana ini jelas kebenaran material itu yang diutamakan. Nanti besaran hukumnya ada pada hakim. Ya, dalam pembuktian hukum pidana pasti kalau dari sisi terdakwa ingin memosisikan diri sebagai korban untuk mendapatkan keringanan hukuman. Sekarang PR-nya dari hakim untuk membentuk keyakinan seadil-adilnya dengan mencari kebenaran material dalam kasus ini. Terima kasih Pak Angkasa sudah mengkaji kasus ini dari sisi viktimologi, ahli viktimologi. Telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.